penyebabnya. Kalau saya telur puyuh batu, jenis batu, pas dipecahin dari waktu jadwal penetasan kayak encer om. Penyebabnya apa ya? Mohon masukan dan ilmunya. Nah, ini telur jenisnya batu ya. Sebenarnya enggak. Halo guys, selamat pagi. Salam ceketer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentunya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Ini kok ada penurunan harga bang, tapi Jambi belum. Mudah-mudahan ikut menyusul turun harga. Nah, info terpenting katanya harga pakan mau turun. Ya mudah-mudahan kalau memang ada subsidi dari pemerintah turun lah. Nah, baik rekan-rekan, hari ini kita geser telur pagi-pagi, geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke samping. Nah, ini membolak-balikkan kenyataan hidup kawan. Jadi di sini ini umur berapa hari ya? Hari ini kemarin masuk di tanggal 21 hari Rabu. Sekitar 14 hari ini. Ini penetasan yang efektif. Walaupun ini saya ubah menjadi manual karena kemarin kita menggunakan digital itu ternyata banyak sekali kendalanya, error digitalnya. Jadi kita ubah di situ menjadi manual saja lah. Ini ada Navalita Rahman akunnya. Kalau saya telur puyuh batu, jenis batu, pas dipecahin dari waktu jadwal penetasan kayak encer om. Penyebabnya apa ya? Mohon masukan dan ilmunya. Nah, ini telur jenisnya batu ya. Sebenarnya nggak pengaruh ya. Itu mau jenis apa itu nggak pengaruh. Cuman begitu jadwalnya mau menetas, dipecah kayaknya encer. Penyebabnya apa? Nah, di situ. Penyebabnya apa? Kok encer telurnya? Ini banyak hal penyebabnya sih sebenarnya. Kalau penyebabnya itu, coba kita center kalau ada yang zong, nanti kita bahas ke situ. Ini full pula ya. Kalau untuk penyebabnya gini, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kawan. Artinya gini, waktu dipecahi encer, ya mati otomatisnya. Waktu dipecahi dia encer. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama, mungkin zong. Artinya telur itu kondisinya tidak dibuahi. Ya, sekali lagi, telur itu kondisinya tidak dibuahi. Itu penyebabnya zong dia. Artinya kosong encer dia. Tapi itu biasanya kalau kita pecah penyebabnya itu zong, dia kosong, telurnya masih bagus. Artinya kuningnya itu masih cerah gitu loh. Kuningnya, putihnya itu masih cerah kawan. Tetapi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mau kita pecahin sayang ya, takutnya ada isinya. Nanti kita malah apa ya? Demi konten tapi rugi kan, malah kacau saya. Kasihan kan kalau kita pecahi pas dia hidup, itu kasihan. Mungkin nanti bisa dilihat tanda-tandanya ya. Jadi gini, kembali ke awal lagi. Kalau seandainya telur ini kita pecah, dia kosong, encer. Nah, encernya itu masih segar kawan. Encernya itu masih segar seperti layaknya kita gimana ya? Seperti layaknya dia masih telur yang segar gitu. Nah, itu bisa jadi dia memang tidak ada pembuahan. Dia memang tidak dibuahi. Ya, kita ambil satu contoh ini tadi dari kandang. Coba kita pecahkan dulu di sini. Ya, tanda-tandanya nanti mungkin saya korban telur satu, tapi ini bukan telur tetas ya. Ini adalah telur dari situ, dari kandang saya.
Ini coba kita nanti bisalah untuk di apa namanya, diangan-angan sendiri ya. Ini. Nah, ini kalau kita pecahi ternyata hasilnya zong seperti ini ya, bersih seperti ini, itu tidak dibuahi kawan. Itu tidak dibuahi. Nah, ini tidak dibuahi ya, seperti itu ya, tidak dibuahi. Nah, terus yang kedua, encer Pak. Semuanya Pak, hampir rata-rata encer. Apa penyebabnya? Yang pertama tidak dibuahi itu tadi. Terus yang kedua, di awal biasanya pernah terjadi suhu kepanasan kawan. Suhu kepanasan. Nah, suhu kepanasan inilah penyebab mati embrionya. Nah, itu kalau dipecah, telurnya dipecah, terus kemudian dia itu agak butek, agak keruh. Nah, itu awalnya jadi, terus kemudian embrionya mati di tengah-tengah jalan. Waktu embrio itu mati, itu di bawah umur 7 hari. Karena kalau di atas 7 hari, dia sudah mulai berbentuk, kawan. Dia sudah mulai berbentuk. Kalau dia dipecah itu, saya sayang sih sebenarnya mau pecah ini nih. Cuman kalau nggak kita pecah, mungkin rekan-rekan nggak tahu ya. Tapi mungkin diangan-angan belah. Sayang saya mau mecahin punya saya. Kalau dipecah itu dia tuh agak keruh, butek gitu. Terus kemudian dia ada bekas warnanya itu kayak putih-putih, gimana ya? Kayak putih-putih, putih polos, nggak jadilah pokoknya. Nah, itu faktornya dari apa namanya, kepanasan kawan. Hanya dua kesimpulan. Kalau dia encernya itu gara-garanya itu cuma dua kesimpulan kalau menurut saya. Tidak dibuahi, terus kemudian kepanasan. Nah, kepanasan. Atau kelembapan terlalu tinggi. Itu bisa juga dia itu mati. Ini nampaknya bagus prosesnya. Kita senter sana sini gelap masalahnya. Jadi kalau untuk prosesnya itu tadi, bukan proses ya. Permasalahannya apa? Yang pertama kalau menurut saya memang betul tidak dibuahi. Terus kemudian yang kedua itu kepanasan dari awal. Biasanya seperti itu kawan. Kepanasan dari awal. Kayaknya memang dia zong, tapi itu kepanasan. Nah, sedangkan puyuh ini simple ya. Puyuh ini simple Kak, bagi yang mungkin sudah terbiasa ya, bagi mungkin yang sudah terbiasa dengan penetasan. Memang kalau kita di awal itu terkadang kita ngatur suhunya belum pas, ininya belum pas, terus kemudian semuanya belum pas. Itu memang repot. Tapi kalau sudah pernah pas sekali ya sudah, tinggal taruh, terus kemudian kita geser, kita putar. Di tiap kita membolak-balikkan sehari mau 3 kali, mau 5 kali, 10 kali bebas aja gitu. Ya, jadi kalau intinya kalau puyuh itu, kalau kita menetaskan, telurnya itu dibuahi itu kita nyenternya, nanti kita senter di umur-umur 4 hari. Di umur 4 hari kita senter menggunakan HP, itu bisa. Kalau memang dia tidak ada embrionya, dia nampak kok di situ. Ya, dia nampak di situ. Jadi kalau menurut saya itu menetaskan itu mudah kok. Yang penting dia dibuahi, ya kan? Ada sel telurnya itu, calon embrionya itu ada, dia dibuahi, dia ada kawin indukannya itu, terus kemudian kita masukkan ke dalam ruangan yang seperti ini, penetasan seperti ini yang suhunya memang betul-betul pas. Suhunya berapa sih Pak? Biasanya kita pakai itu 37, 38, 39. Di 3 suhu itu mau pakai di mana? Misalkan 37 sampai 38, 38 mau sampai 39, itu bisa. Itu bisa kawan. Jadi kesimpulannya tadi menurut saya kalau dua kemungkinan ya, kalau tidak dibuahi, ya tidak ada pembuahan zong, yang jelas dia kepanasan. Tidak jadi. Suhunya kepanasan itu. Pernah kepanasan sekali. Masalahnya gini, dalam kita menetaskan seperti ini, pernah kepanasan sekali 5 menit aja dia kepanasan, suhunya berlebih, maka dia akan mati. Nah, kepanasan itu di umur
waktu awal-awal itu yang jelas. Waktu awal pernah kepanasan. Itu berkemungkinan seperti itu karena apa? Pengalaman saya seperti itu, kawan. Kalau dia sudah kepanasan 10 hari lebih, kita pecah itu sudah berbentuk. Dia akan mati di dalam. Tapi kalau keputusannya itu encer, ya setelah dipecahi itu encer, ya itu tadi kesimpulan saya itu adalah kepanasan. Ya, kalau tidak dibuahi rasa saya tidak mungkin ya. Puyuh ini asal dicampurkan dia akan kawin. Itu pasti. Dia akan kawin. Nah, itu pasti ada pembuahan di situ. Nah, terus kita tetaskan, kemudian hasilnya encer, Pak, begitu mau menetas. Pernah kepanasan, kawan? Kalau tidak kepanasan dari suhu panasnya ini, kemudian mungkin, nah ini ada alat ukur di sini. Nih, kalau dia tidak kepanasan ini adalah termometernya, suhu termometer yang dibutuhkan adalah 30 ini ke atas ini. Nah, ini sampai di 35 lebih 37. Kemudian suhu ini adalah kelembapan. Kok blur ya? Ini adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini coba kita zoom. Kelembapan ini sebaiknya kelembapan itu kalau bisa itu di 50, 60, 70. Itu bisa. 50, 60, 70, 55 misalkan, 60 misalkan, 70 misalkan, jangan sampai ke 80. Kalau kelembapan 80, gosong kawan. Mati dia kawan, nggak bisa dia. Kelembapannya terlalu tinggi. Nah itu. Jadi untuk rekan-rekanku, mungkin bisa disimak di situ. Ketika mau jadwalnya menetas kok encer ya, itulah kesimpulannya. Kalau dua kemungkinan, kalau dia tidak dibuahi maka dia suhunya kepanasan. Tapi kalau saya lebih cenderung suhu kepanasan. Ataupun mungkin airnya kekurangan di bawah. Bawah ini kan ada air. Atau mungkin pernah kekurangan air, ya kan? Nah, itu bisa disimpulkan lah nanti gimana habis nonton video ini mungkin bisa diamati, bisa dipelajari, bisa dipahami di mana salahnya, apa iya sih kepanasan, apa iya sih atau mungkin bola lampunya terlalu dekat dengan telur, ya, itu bisa jadi juga bola lampu terlalu dekat. Ini bola lampu kalau saya sih antara dari bola lampu sampai ke telur itu 20 cm kawan. Jadi biar nggak terlalu berdekatan. Kalau terlalu berdekatan resikonya ya seperti itu. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya rekan-rekan. Salam sehat, salam ceketer dari Jambi, salam satu ternak, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.